Halo semuanya, Maisi Dwi Eksani di sini. Dan sekarang di malam hari yang mencekam ini, di malam minggu ini, kita akan membahas mengenai hal-hal berbau teologi yang akan dijelaskan oleh saya dan sedikit teman saya yang ini gambarnya muncul. Dan sekarang kita akan membahas suatu hal yang sangat unik dan cukup menarik untuk dibahas, yaitu hubungan antara Alkitab dan tradisi. Jadi apa hubungan antara Alkitab dan tradisi, atau dalam bahasa Inggris Scripture and Tradition? Mari kita masuk ke videonya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku adalah Maisi dari angkatan 2019. Demikian juga halnya dengan temanku, dan kami akan membahas sedikit demi sedikit, dan kami akan mencoba membahasnya secara mendalam, dan apabila nanti ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. So, according to this dictionary too, tradition means a belief, custom, or way of doing something that has existed for a long time among a particular group of people. A set of these beliefs or customs, yang artinya tradisi, ya budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, dan dia itu dilakukan secara berkepanjangan. Itu sudah menjadi suatu kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Jadi apa hubungan antara kitab suci dan tradisi? Dan tentunya di sini kita akan membahas mengenai tradisi pada zaman kitab suci itu ditulis, yaitu pada zaman Yesus atau abad-abad awal Masehi. Karena digusur oleh kerumunan tidak menyenangkan, jadi saya memutuskan untuk pindah ke sini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai apa tadi? Mengenai hubungan antara hubungan antara kitab suci dan juga tradisi. Kita tadi sudah sampai di definisinya. Jadi sekarang kita langsung aja ke tokoh-tokohnya. Tokoh pertama, John Macquarie. Siapa sih John Macquarie ini? Apakah kamu kenal siapa John Macquarie? Tidak. Aku tidak kenal sama John Macquarie. Tapi depan situ ada tulisan John Macquarie. Baca aja. Oke. Jadi John Macquarie ini adalah salah seorang teolog yang membahas mengenai faktor pembentuk. Nah, faktor pembentuk ini sebenarnya apa sih? Jadi kita itu punya judul besar sumber-sumber teologi, dan faktor pembentuknya menurut John Macquarie ini ada 6. Pertama ialah pengalaman, penyataan, Alkitab, tradisi, kebudayaan, dan akal budi. Nah, orang-orang itu mikir, ini 6 ini kayak musyrik gitu. Musyrik apa sih? Musyrik itu sulit gak sih? Abaikan. Ini dikat aja ya, tolong. Jadi kayak 6 hal ini untuk dikesinambungkan itu tergolong sulit. Sehingga bagi Wesleyan, tokoh kedua, sebenarnya nggak bisa dibilang tokoh sih, tapi ya bisalah kita masukin tokoh. Dia itu mempersempit ke-6 ini menjadi 4, hanya 4. Apa saja itu? Yang pertama ialah Alkitab, tradisi, pengalaman, dan akal budi. Sebenarnya mudah saja, ketiga hal ini itu pasti berkaitan dengan yang namanya akal budi. Dan akal budi aku tidak pernah sama dengan akal budi dia, dan akal budi dia tidak pernah sama dengan akal budi orang lain di luar sana. Maka dari itu, jadi begini teman-teman, sebenarnya ini keempat ini tergantung sama siapa yang mau memahaminya. Misalnya bagi umat Katolik, tradisi itu merupakan hal yang sangat penting, tapi bukan berarti mereka menyampingkan Alkitab dan juga pengalaman. Bagi karismatik, pengalaman spiritual mereka merupakan salah satu dominasi untuk menjadi suatu sumber teologi. Dan yang ketiga, misalnya bagi teologi Injili, tahu kan namanya juga sudah teologi Injili, pasti mereka paling menekankan Alkitab. Dan misalnya mereka menekankan pada prinsip sola scriptura, atau keselamatan hanya datang oleh kitab suci saja,
Seorang teolog tetap saja menafsirkan Alkitab itu dengan apa? Akal budinya, bukan dengan akal budi orang lain. Ya meskipun ada kayak acuan-acuannya, tapi tetap saja dia itu melakukan tafsir dengan akal budinya. Sebab semua kegiatan menafsir merupakan sebuah proses yang melibatkan akal budi. Terus dia juga menafsirkannya dengan pengalaman hidupnya. Kenapa? Karena masih belum terlalu hening dan kita butuh keheningan juga, kita nyanyi Kau terindah kan selalu Mengenai kaitan antara tradisi dan Alkitab ini sendiri sudah dibahas di Dei Verbum, sebuah dokumen yang membagi bukunya itu, salah satu bagiannya itu bab kedua, yaitu meneruskan wahyu ilahi. Meneruskan wahyu ilahi inilah yang menjadi tradisi Kristen saat ini. Jadi saya akan membacakan bunyinya. Jadi tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan berpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Sebab kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Sedangkan oleh tradisi suci, sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Dengan demikian gereja menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Nah, dari sini saja sudah sangat jelas bahwa kitab suci dan tradisi ini kita tidak bisa menentukan relasi keduanya, karena keduanya memang saling terikat dan kita tidak bisa memilih antara Alkitab dan tradisi, karena keduanya ini sangat berhubungan erat. Kita tidak bisa hanya memilih Alkitab tanpa menjalankan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Karena apa? Sesuai dengan yang dikatakan oleh dokumen Dei Verbum tadi, bahwa tradisi bisa dijalankan sesuai dengan landasan Alkitab, dan tradisi kita saat ini harus sesuai dengan apa yang sudah ada sejak zaman para rasul, yaitu untuk mengungkapkan kasih Allah. Ya, karena ini merupakan tradisi suci sabda Allah. So, for the conclusion, sebenarnya apa itu hubungan antara tradisi dan kitab suci? Ya, sebelumnya kita ke ini aja deh. Sebenarnya tradisi Kristen itu apa sih? Nah, menurut penakatolik.com, tradisi apostolik itu terjadi dalam dua cara, yaitu melalui pewarisan langsung sabda Allah dan melalui kitab suci. Nah, pewarisan langsung sabda Allah inilah yang disebut dengan tradisi. Ya, dari situ aja kita udah bisa lihat dong, kalau misalnya kedua hal ini itu merupakan sumber-sumber ilahi atau sumber-sumber teologi yang kita bilang tadi. Dan ya itu memang itu hubungannya, selain karena keduanya itu sama-sama sumber teologi, kedua hal ini itu yang kita mau wariskan, yang mau kita tradisikan adalah isi dari sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci. Nah, itu kesimpulannya, dan sekarang kita mau masuk ke refleksi teologis. Kalau misalnya dibilang refleksi sih, ya sebagai diri kita sendiri, sebagai seorang Kristen, bukan harus paus yang melaksanakan tradisi ini, karena pada dasarnya semua kita Kristen terpanggil untuk tetap menjalankan tradisi ini sebagai salah satu misi kita. Dan saya Maisi dan rekan saya sebagai editor yang ada jauh di sana, dan maaf sekali tidak bisa hadir bersama-sama dalam frame ini. Saya mohon maaf, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan tutur perilaku kami yang tidak layak. Kami mohon maaf, semoga diperkenankan. Saya Maisi Dueksani, selamat malam dan stay classy.
go have some fun.